Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan tentang studi kasus Heritage Home. Kelompok 3 terdiri dari Adi Dharma Priatmaja NIM 009, Anissa Yani Ardi Saputri NIM 010, Farda Izul Muna NIM 011, Intan Alfiah Ningrum NIM 012. Semakin banyak pasangan muda yang melakukan pemodelan ulang rumah tersebut. Sebagai satu cara untuk menghindari biaya konstruksi yang mahal, Wilmington, Delaware terdapat sekitar setengah lusin perusahaan konstruksi yang berspesialisasi di bidang permodelan ulang. Salah satunya adalah Heritage Home, yang dimiliki oleh Alvin dan James Barrett-Berry. Keluarga Barrett-Berry mendapatkan sebagian besar pangsa pasar bisnis permodelan ulang karena mereka mampu memberikan penawaran yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Ketika kontraktor menerima undangan untuk mengajukan penawaran, mereka kemudian bertemu dengan pemilik rumah untuk melihat rumah tersebut. Agar dapat mengajukan penawaran yang akurat, para kontraktor harus mampu memvisualisasi pekerjaan yang mereka harus lakukan dari penjelasan para pemilik dan pengalaman mereka sendiri. Kemudian, estimasi biaya yang dibutuhkan. Karena para kontraktor tahu bahwa mereka akan menemui beberapa kesulitan yang tidak dapat mereka antisipasi sebelumnya. Jika pekerjaan sudah dimulai, mereka menambahkan sejumlah biaya cadangan pada penawaran mereka. Keluarga Berry amat mengenal bisnis mereka sehingga mereka tidak perlu menambahkan biaya cadangan yang tinggi. Ini merupakan kunci kesuksesan mereka. Apakah Heritage Home menggunakan aplikasi sistem bakar? Sebuah pertanyaan yang terlihat sangat mudah namun ternyata cukup sulit menjawabnya, karena akan menyangkut tingkat urgensi kebutuhan aplikasi sistem bakar itu sendiri untuk menangani permasalahan lokal. Namun kebutuhan akan aplikasi sistem bakar dianggap masih belum terlalu urgent. Namun jika berbicara tentang ekspansi perusahaan ke dalam lingkup yang lebih besar yang menjangkau hingga keluar wilayah domisili perusahaan, kita sudah berbicara tentang kecepatan tanggapan atas kebutuhan konsumen serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sehingga penggunaan aplikasi sistem bakar menjadi urgent sifatnya agar bisa mengakomodir kebutuhan tersebut secara tepat dan cepat. Seseorang manajer dalam suatu perusahaan, dalam hal ini adalah Alvin dan James Bradbury dari Heritage Home, harus membuat banyak keputusan untuk mengatasi masalah dalam internal perusahaan mereka. Menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam 1. Aktivitas intelijen, yang kedua, aktivitas perancang, yang ketiga, aktivitas pemilihan, dan yang keempat, aktivitas pengkajian. Terdapat 4 jenis model, yaitu fisik, naratif, grafis, dan matematis, yang kesemuanya memungkinkan adanya pemahaman dan komunikasi. Namun khusus untuk model matematis juga dapat memprediksi masa depan. Dari paparan di atas, jelaslah dalam menghadapi persaingan bisnis dalam lingkup yang lebih luas, analisis logis dan intuisi bisnis saja dari seseorang manajer tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Masih dibutuhkan aplikasi sistem bakar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan untuk berbagai tujuan dan manfaat. Jadi, untuk kemajuan perusahaan Heritage Home di masa yang akan datang, Alvin dan James akan sangat membutuhkan aplikasi sistem bakar. Terdapat perbedaan antara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terdapat hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang membahayakan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat.
Sementara pembuatan keputusan atau decision making adalah bagian dari proses pemecahan masalah yang dapat didefinisikan sebagai tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Sedangkan keputusan atau decision adalah tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Kualifikasi Alvin dan James dalam manajemen heritage home. Pada bagian ini, kita hanya dapat menyampaikan kualifikasi Alvin dan James Bradbury sebagai ahli pada bidang pekerjaan permodelan ulang hanya berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan, yaitu yang pertama, Heritage Home adalah perusahaan konstruksi yang berspesialisasi di bidang permodelan ulang. Yang kedua, estimasi biaya secara akurat dilakukan dengan survei lapangan, visualisasi keinginan calon customer, dan hasil observasi lapangan langsung. Yang ketiga, penguasaan terhadap bidang pekerjaan permodelan ulang menghasilkan perhitungan yang akurat sehingga tidak perlu menganggarkan biaya cadangan yang lebih tinggi. Yang keempat, penawaran yang kompetitif tidak dilakukan dengan sembarang perhitungan, namun melalui proses profesional yang tepat sasaran. Yang kelima, Alvin dan James Bradbury memikirkan kelangsungan bisnis di masa yang akan datang dengan upaya menggunakan aplikasi sistem pakar untuk mendukung pekerjaan mereka. Yang keenam, Alvin dan James Bradbury juga memiliki kemampuan tentang bahasa pemrograman untuk mewujudkan aplikasi sistem pakar yang diharapkan akan semakin mempermudah pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Berdasarkan fakta di atas, kita dapat mengakui bahwa Heritage Home sebagai perusahaan konstruksi yang berspesialisasi di bidang permodelan ulang di bawah manajemen Alvin dan James Bradbury adalah kumpulan dari para ahli di bidangnya. Siapakah yang harus merancang sistem aplikasi pakar sebagaimana yang diinginkan oleh Alvin dan James Bradbury? Sistem pakar atau expert system adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik atau aturan yang menjadi patokan atau aturan menebak dengan baik. Sistem pakar telah dirancang secara khusus oleh spesialis informasi atau insinyur pengetahuan atau knowledge engineer yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kecerdasan buatan, sehingga mereka dapat sangat ahli dalam mendapatkan ilmu dari seorang ahli. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sini meliputi pengembangan jaringan saraf tiruan atau neural network, algoritma genetik atau genetic algorithm, dan agen cerdas atau intelligent agent. Daya tarik sistem pakar adalah kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama adalah sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua, sistem pakar dapat menjelaskan alasan hingga menuju suatu keputusan. Sistem pakar terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama, antarmuka pengguna. Yang kedua, basis pengetahuan. Yang ketiga, mesin inferensi. Dan yang keempat, mesin pengembangan. Dari paparan di atas, jelaslah bahwa aplikasi sistem pakar yang dibutuhkan oleh Alvin dan James Bradbury harus dibuat oleh ahli komputer dan pemrograman khusus, namun tetap mendapatkan data dan informasi di bidang konstruksi, khususnya permodelan ulang dari para ahli. Permodelan ulang dalam hal ini adalah Alvin dan James Bradbury harus menyempurnakan sistemnya. Kemudian, manfaat sistem aplikasi bagi Heritage Home. Lalu, apa manfaat yang bisa diambil oleh Heritage Home terkait dengan penggunaan aplikasi sistem pakar dalam proses pekerjaan mereka? Aplikasi sistem pakar yang digunakan akan memberikan manfaat, yaitu yang pertama, memberikan kemampuan untuk membuat lebih banyak penawaran dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi yang akan berdampak dengan akurasi perhitungan biaya. Yang kedua, mampu menangani lebih banyak customer. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan menerima atau menolak sebuah pekerjaan. Yang keempat,
memperluas lingkup wilayah pekerjaan hingga jauh di luar wilayah domisili perusahaan. Yang kelima, memungkinkan untuk didirikannya cabang-cabang perusahaan di kota lain. Yang keenam, memberikan kepuasan kepada customer untuk kecepatan dalam pelayanan dari informasi. Yang ketujuh, kemampuan untuk memprediksi potensi tantangan dan hambatan sehingga dapat cepat ditemukan solusi. Yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kesembilan, mampu menjelaskan alasan hingga menuju suatu keputusan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar tepat sasaran. Yang kesepuluh, menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang studi kasus Heritage Home ini kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.